Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwati a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan dari syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masuk pada ucapan beliau, ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis yang sudah kita baca, yaitu hadis dari Husain ibni Abdurrahman rahimahullah ta'ala bersama gurunya Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala. Qala fadilatu syekh hafidhallahu ta'ala, ma yustafadu minal hadis, faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah fadilatus salaf, tentang keutamaan kaum salaf. Wa anna ma yarawnahu minal ayatis samawiyah la ya'uddunahu 'adatan, dan mereka kaum salaf ketika melihat ayat-ayat samawiyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit, la ya'uddunahu 'adatan, mereka tidak menganggapnya sebagai kebiasaan atau kejadian alam biasa, atau yang diistilahkan oleh kita dengan fenomena alam. Ini kaum salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian juga diikuti oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in rahimahumullahu jami'an. Semuanya ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tidak akan menganggapnya sebagai fenomena alam biasa. Melihat gerhana matahari misalkan, atau gerhana rembulan, itu bukan fenomena alam yang hanya untuk dilihat saja, bukan. Atau bukan merupakan kejadian biasa, bukan. Tetapi mereka bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah, akan tetapi mereka tahu bahwasanya itu adalah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama, mereka ketika mengajarkan anak-anak mereka, mereka akan bertanya atau mendidik anak-anak mereka dengan mengatakan, idza qila laka bima arafta rabbak, kalau engkau ditanya bagaimana engkau bisa mengenal Rabbmu, bisa mengenal Tuhanmu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka jawablah, saya mengenal adanya Rabb, saya mengenal adanya Tuhan itu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Lihat.
Artinya apa yang terjadi di alam semesta ini bukan sesuatu yang sudfah, terjadi begitu saja, bukan hal kebetulan, bukan, atau bukan pula sesuatu yang ada biasa terjadi. Ya, gerhana matahari, gerhana rembulan, bukan sesuatu biasa yang kemudian kita berbondong-bondong melihatnya. Ini fenomena alam yang langka, kata mereka. Ya, yang hanya terjadi sekian tahun sekali. Kemudian mereka berbondong-bondong untuk melihatnya. Lah, tidak. Justru mereka meyakini bahwa ini adalah ayat min ayatillah, satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala, yang kita harusnya takut kepada Allah taala. Ya. Semakin takut kepada Allah, semakin takwa kita kepada Allah. Karena apa? Karena berarti kita semakin tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Sehingga di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, bahwa kaum salaf ketika mereka melihat tanda-tanda samawiyah, ayat-ayat yang ada, tanda-tanda yang ada di langit, la ya'uddunahu adatan. Apa kejadiannya di sini dalam hadis ini? Sa'id bin Jubair bertanya tentang apa? Siapa yang tadi malam melihat bulan bintang jatuh? Iya. Bukan sesuatu hal yang biasa. Sebagian manusia mungkin menganggapnya bintang jatuh itu hal yang biasa. Iya. Tetapi Sa'id bin Jubair menganggap apa? Ini bukan hal yang biasa. Tetapi ini adalah ayat min ayatillah tabaraka wa ta'ala. Satu tanda kebesaran dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semakin takut, semakin membuat kita mengenal siapa Rabb kita. Demikian. Yang kedua, hirsus salaf 'alal ikhlas. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana semangatnya kaum salaf untuk ikhlas. Ya. Wa shiddatu ibti'adihim 'anir riya. Dan bagaimana mereka sangat-sangat menjauhkan diri mereka dari sikap riya, dari tindakan ingin dilihat dari amalannya. Ini kaum salaf. Terbukti dari apa? Dari ucapannya Husain ketika apa? Ketika beliau memberikan klarifikasi bahwasanya aku semalam melihat bintang jatuh bukan karena aku sholat. Iya. Tetapi apa? Walakinni ludirtu. Akan tetapi aku tersengat hewan berbisa. Ini. Baik. Maka ikhwati a'azan wazakumullah, lihat kaum salaf. Mereka bukan kaum munafikin, kaum salaf yang saleh. Mereka bukan kaum munafikin yang mereka yuriduna ayuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji karena sesuatu yang tidak mereka perbuat. Ya. Yang ketiga, talabul hujjah ala sihhatil madhab. Di antara kebiasaan kaum salaf adalah talabul hujjah, meminta hujjah, meminta dalil, meminta bukti dari argumen yang dia berikan ala sihhatil madhab, untuk menunjukkan kebenaran pendapatnya, kebenaran mazhabnya. Ya. Kenapa? Karena Sa'id walaupun seorang syekh, seorang guru, beliau bertanya kepada muridnya, iya, ma hamalaka ala hada, apa yang menghantarkan engkau melakukan ini? Ya. Apa yang menyebabkan kamu berbuat seperti ini? Maksudnya apa? Apa dalilnya? Nah, begitu ya. Maka ini kebiasaan kaum salaf. Kaum salafus saleh, mereka talabul hujjah ala sihhatil madhab, meminta dalil, kebenaran hujjah atas kebenaran pendapatnya. Wa inayatus salafi bid dalil, dan ini menunjukkan inayatus salaf, perhatiannya kaum salaf terhadap dalil, sehingga ketika tahu dalilnya maka dia bisa mengambilkan kesimpulan. Karena apa? Karena sihhatus istidlal,
kebenaran dalam mengambil sebuah dalil ini akan menghasilkan kepada sihatul istinbat, kebenaran pada sebuah kesimpulan. Kalau salah dalam mengambil dalil, maka akan salah pula kesimpulannya. Ya, demikian. Yang keempat, masyru'iyatul wuquf 'inda dalil. Dan sikap yang kita ambil, pelajaran berikutnya adalah apa kata Syekh Shalih Fauzan? Masyru'iyatul wuquf 'inda dalil. Disyariatkan bagi kita untuk berhenti pada dalil. Kita berdiri di atas dalil. Nah, ini yang kadang kita tidak memperhatikannya. Ya. Kebanyakan kita berbuat lebih dulu, berucap lebih dulu, baru apa? Baru cari dalil. Bukan cari dalil dulu, baru apa? Baru kita berhenti pada dalil tadi. Nah, ini kebiasaan kaum salaf, mereka meminta dalilnya lebih dulu. Baru apa? Baru kita berhenti pada dalil itu. Dan tidak menolaknya. Ya. Dengan bukti apa? Kata Syekh selanjutnya, masyru'iyatul wuquf 'inda dalil wal 'amalu bil ilmi. Disyariatkan untuk kita berhenti berdiri di atas dalil dan mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Ini penting. Wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsana. Dan siapa yang beramal dengan apa yang telah sampai pada dirinya dari ilmu, dia telah berbuat ihsan. Dia telah bagus, telah baik dalam beragama. Ya. Orang yang muhsin adalah orang yang menghadapkan wajahnya lillah. Ya, menghadapkan wajahnya lillah karena Allah. Artinya apa? Wukuf 'inda dalil. Ketika dia berdiri, berhenti pada sebuah dalil yang dia ketahui. Nah, demikian. Sehingga ketika dia mengamalkan apa yang dia ketahui, apa yang telah sampai pada dirinya, berarti dia telah berbuat ihsan. Kemudian pelajaran berikutnya, yang kelima, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmatin. Di sini ada pelajaran untuk tablighul ilmi, menyampaikan ilmu dengan jalan talattuf, dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Di sini Sa'id ibn Jubair rahimahullah taala, beliau ingin mengajarkan kepada muridnya perkara yang lebih baik dari apa yang diamalkan oleh muridnya. Ya, ketika Husain beramal dengan ilmu yang sampai pada dirinya, Sa'id ibn Jubair kemudian menunjukkan kepada yang lebih baik daripada itu. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Tablighul ilmi bitalattuf wa hikmah. Hendaknya kita menyampaikan ilmu itu dengan lemah lembut dan dengan penuh hikmah. Apa hikmah? Wad'u syai' fi mahallihi. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Ya. Dan talattuf, bersikap lemah lembut ini adalah bisa dengan ucapan maupun perbuatan. Ya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, idhaba ila fir'auna faqula ya qaulan layyina. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Subhanallah. Kalau kepada akfarun nas, orang yang paling kufur saja harus berbicara dengan lemah lembut, bagaimana dengan yang di bawah itu? Ya. Afjarun nas, orang yang paling fajir, orang yang paling jahat, Fir'aun, ya. Orang yang paling kufur kepada Allah tabaraka wa taala, sampai-sampai berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Lihat. Tetapi apa? Musa alaihissalatu wassalam dan Harun
alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mengucapkan kalimat yang lembut kepada Fir'aun. Lihat bagaimana dengan orang yang di bawah itu. Nah, ini yang keenam, ibahatur ruqyah. Di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya ruqyah. Bolehnya ruqyah. Ini meruqyah. Nah, demikian. Yang ketujuh, irsyad. Ini dari perbuatan apa? Perbuatannya Husain, ya, yang meminta diruqyah dirinya. Baik. Dan tentunya di situ terjadi ruqyah. Kemudian yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Di dalam hadis ini ada bimbingan dari Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala kepada muridnya. Dan tentunya ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk irsyad man akhadha bi syai'in masyru', untuk kita membimbing orang yang telah mengambil satu perkara yang disyariatkan ila ma huwa afdalu minhu, kepada perkara yang lebih utama dari apa yang dia jalani. Gitu. Husain dia telah baik, ya. Karena apa? Karena Sa'id ibn Jubair mengatakan apa? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya. Telah bagus orang yang berhenti kepada apa yang dia dengar. Artinya apa? Telah bagus orang yang berbuat sesuai dengan dalil. Tetapi apa? Walakinni sami'tu, ya, Ibn Abbas yaqul, atau kama qala rahimahullah ta'ala, akan tetapi aku mendengar Ibn Abbas mengatakan demikian dan demikian. Lihat, menunjukkan apa? Ini bimbingan yang dicontohkan oleh kaum salaf. Tidak kemudian Sa'id menolak, ya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Husain itu adalah hak benar, ya. La ruqyata illa min ainin aw huma. Ini dalil yang dijadikan dalil oleh Husain. Benar ini. Maka tidak ditolak sama sekali. Sampai-sampai dikatakan apa? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Begitu. Ini membuktikan Sa'id bin Jubair tidak menolak dalil tadi, tetapi membimbing kepada yang lebih baik daripada itu, yang afdal, yang lebih utama daripada itu. Demikian, ya. Baik. Kemudian yang kedelapan, fadilatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada keutamaan nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haitsu uridat alaihi al-umam. Ketika ditampakkan kepada beliau umat-umat, ternyata umat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lebih banyak. Ya, kaum yang lebih banyak pengikutnya. Ini menunjukkan apa? Lebih utama daripada yang lainnya. Nah, demikian. Yang kesembilan, anal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Di dalam hadis ini juga menunjukkan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, bahwa para nabi itu beragam, berbeda-beda jumlah pengikut mereka. Ya, ada yang jumlah pengikutnya banyak, ada yang jumlah pengikutnya sedikit. Begitu. Kalau demikian kenyataannya, berarti bagaimana? Berarti pelajaran berikutnya, pelajaran ke-10 adalah apa? Ar-rad ala man ihtajja bil aktsar. Ya. Berarti di sini ada bantahan, ada jawaban bagi orang yang berhujah dengan aksariyah, berhujah dengan jumlah yang banyak. Kalau pengikutnya lebih banyak, berarti itu yang lebih berat, apa? Itu yang benar. Nah, ini salah. Ya. Ini jawaban, ini bantahan bagi mereka-mereka yang tertipu dengan jumlah. Ya. Bahwa tidak mesti ketika pengikutnya banyak itu menunjukkan dia benar. Tidak mesti. Dan tidak mesti bahwasanya yang pengikutnya sedikit itu yang salah.
Tidak mesti. Ya. Dan kalau ternyata dia banyak di atas al-haq, itulah yang paling utama. Nah, begitu ya. Ketika pengikutnya banyak di atas al-haq, di atas kebenaran, maka itulah yang lebih utama. Apa buktinya? Buktinya adalah seperti dalam hal salat berjamaah. Kata Nabi SAW apa? Salatul jamaah afdal min salatil fard bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Semakin banyak jamaahnya, maka semakin afdal. Ya. Sehingga misalkan kita mau sholat di masjid yang kecil dengan jumlah jamaah yang sedikit, atau di masjid yang besar dengan jumlah jamaah yang banyak, kita pilih dengan jumlah jamaah yang banyak. Nah, begitu ya. Kenapa? Karena ini lebih utama. Atau masjidnya besar tapi jumlah jamaahnya sedikit, dengan masjid kecil tetapi jumlah jamaahnya banyak, maka pilih yang jumlah jamaahnya banyak. Begitu. Demikian juga misalkan qiyamul lail, misalkan tarawih. Qiyamul lail yang afdal adalah di tengah malam, ya. Tetapi ketika jumlahnya lebih sedikit dibandingkan di awal malam, maka mana yang lebih utama? Di awal malam yang jumlahnya lebih banyak. Begitu. Ya, oleh karenanya kaum salaf mereka banyak melakukan qiyamul lail atau salatul tarawih di awal malam. Nah, demikian. Baik. Kenapa? Karena mengambil dari jumlah jamaah yang banyak. Lihat. Tadi ya, bahwasanya para anbiya itu pengikutnya berbeda-beda jumlahnya. Maka ini menunjukkan menjadi pelajaran berikutnya, bantahan bagi orang yang berhujjah dengan aksariyah, dengan banyak sedikitnya pengikut. Wa za'ama annal haqqa mahsurun fihim. Bantahan bagi orang yang menyangka, mengira bahwa kebenaran itu dibatasi pada yang paling banyak pengikutnya. Ya. Tidak demikian. Tidak menjadi kaidah ketika paling banyak pengikutnya itu yang paling benar. Ya. Baik. Demikian. Terus bagaimana berarti? Maka pelajaran berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluh. Bahwa yang wajib adalah mengikuti yang hak, mengikuti yang benar. Wa in qalla ahluh, sekalipun sedikit pengikutnya. Ya. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendefinisikan al-jamaah, beliau mengatakan apa? Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya. Yang dinamakan dengan al-jamaah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang digelar dengan al-habru, tintanya umat ini. Jadi yang digelari al-habru, habrul ummah, itu ada dua, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah, yang namanya jamaah itu apa? Ma wafaqal haq, yang mencocoki al-haq, wa in kunta wahdak, sekalipun kamu sendirian. Kenapa? Karena mi'yar, barometernya adalah apa? Adalah al-haq. Ya, begitu. Sehingga jangan bersedih hati, jangan kecil hati dengan sedikitnya orang yang melakukan kebenaran, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan kebatilan. Begitu. Ya. Baik. Nah. Yang berikutnya, yang ke-12, faedah yang kita ambil dari hadis ini, fadilatu Musa alaihi salatu wassalam wa qaumihi. Di dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya.
di mana mereka menjadi kaum yang terbanyak setelah kaum kita. Ya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kenapa? Karena mereka banyak dan di atas al-haq. Begitu ya. Ini. Yang ke-13, fadilatu hadil ummah, keutamaan umat ini, wa annahum aktsarul umam ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan umat ini dan bahwasanya mereka adalah umat yang terbanyak yang mengikuti nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Walaupun di dalam banyak secara global umat ini adalah umat yang terbanyak, ya. Nah, pengikutnya. Dari yang terbanyak ini tentu akan ada yang sedikit dari yang terbanyak itu. Nah, dari umat yang terbanyak nanti di yaumul qiyamah yang masuk jannah adalah umat ini. Baik. Tetapi secara global di alam semesta, di dunia ini, kaum muslimin adalah orang yang paling sedikit dibandingkan seluruh manusia. Begitu. Ya. Oleh karena ya Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya. Dalam surah Saba Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Baik, demikian. Nah, sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seseorang yang mengatakan, yang berdoa, Allahumma ij'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang sedikit, termasuk dalam kumpulan orang-orang yang sedikit. Terheran sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Maka beliau pun bertanya, "Mahada? Doa apa ini?" Allahumma ja'alni minal aqallin. Allahumma, ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang sedikit. Mahada, kata Umar. Apa ini? Maka orang itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil." Ya. Tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Betapa sedikitnya dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Demikian juga firman Allah Ta'ala menyatakan, ilal ladina amanu wa amilus salihat wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka itu adalah orang yang sedikit. Maka kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Shadaqta." Engkau benar. Ya. Karena ada semua dalam ayat Al-Quran. Bahwasanya apa? Bahwasanya Allah memuji al-aqallin, iya, orang-orang yang sedikit ini. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya muslimin aqallun dibandingkan seluruh manusia. Dan dari muslimin yang paling sedikitnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian. Ya. Faedah berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yang ke-14 adalah fadilatut tahqiqit tauhid wa sawabuhu. Di dalam hadis ini ada keutamaan mewujudkan tauhid dan pahalanya. Dan sudah kita sebutkan bagaimana orang yang benar-benar mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Ini adalah keutamaan yang besar yang tidak dimiliki oleh yang lainnya.
Nah, yang ke-15, ibahatul munadharati fil ilmi wal mubahasati fi nusus syar'i listifadati wa idharil haqq. Di dalam hadis ini kata Syekh Shalih Fauzan, ibahatul munadharah fil ilmi, dibolehkannya melakukan diskusi tentang ilmu. Ya, boleh kita mendiskusikan ilmu, boleh. Ya, selama apa? Tujuannya adalah talabul haq. Ya, talabul haq, begitu. Bukan talabul ulu wa riasah. Bukan karena ingin merasa lebih tinggi ya, atau menjadi pemimpin dan sebagainya, tidak. Wal mubahasah fi nusus syar', dan boleh juga melakukan pembahasan tentang nas-nas syariat, boleh. Listifadah wa idharil haq, dalam rangka mengambil faidah dan menampakkan al-haq. Ini. Nah, di mana di sini Said Ibnu Jubair di dalam majelisnya beliau melakukan apa? Dialog dengan muridnya. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh? Nih, karena kaum salaf tadi melihat apa? Ketika melihat ayat samawiyah, mereka tidak menjadikannya sebagai adah, sebagai perkara yang biasa, ya. Tetapi itu adalah ayat min ayatillah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang kita bisa mengambil pelajaran darinya. Yang ke-16, umqu ilmi salaf. Di dalam hadis ini menunjukkan dalamnya ilmu kaum salaf. Begitu dalamnya ilmu kaum salaf. Lima'rifatihim annal mazkurina fil hadis lam yanalu hadhil manzilah illa bi'amal. Dalamnya ilmu kaum salaf karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang disebutkan di dalam hadis tidak akan mungkin didapat. Kedudukan yang ada di dalam hadis tersebut tidak akan mungkin diraih illa bi'amalin, kecuali dengan amalan. Ya. Ketika mereka mengetahui ada sebuah kedudukan yang tinggi, yaitu apa? Adanya 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, maka mereka apa? Mereka meyakini bahwasanya ini adalah kedudukan yang mulia yang tidak mungkin dicapai kecuali karena apa? Karena sebuah amalan. Ya. Oleh karenanya apa? Mereka tidak bergantung ittikal, pasrah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala dari takdir mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita harus beramal untuk bisa mendapatkan kedudukan yang mulia tadi. Lihat bagaimana para sahabat ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada 70.000 orang yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka berdiskusi di malam itu, ya. Sebagian mengatakan mungkin yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab adalah orang yang terlahir dalam keadaan di tengah-tengah keluarga muslim. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Nabi SAW. Ada lagi yang berpendapat lainnya. Demikian seterusnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini adalah mubahasah, pembahasan yang dibenarkan dalam syariat. Ya, dan mereka meyakini bahwasanya apa? Tidak mungkin seseorang mendapatkan sebuah kedudukan yang tinggi kecuali karena sebuah amalan. Amalan apakah yang menghantarkan itu semua? Oleh karena tidak jarang dari para sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, dullani ala amalin yadkhuluni bihil jannah. Ya. Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang akan menghantarkan aku masuk ke dalam jannah. Dengan amalan tersebut, lihat. Karena apa? Tidak mungkin seseorang itu apa? Bisa mendapatkan kedudukan yang mulia kecuali pasti karena apa?
Karena ada sebabnya, karena beramal. Nah, sehingga mereka mencari-cari amalan apakah itu? Ya. Nah, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW keluar dan menanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka perebutkan atau apa yang menyebabkan mereka, sehingga mereka berbincang-bincang sampai larut malam. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya mereka adalah humul ladina la yasarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, demikian. Baik. Kemudian yang ke-18, ke-17, hirsus salaf 'alal khair. Di sini juga berarti menunjukkan semangatnya kaum salaf kepada kebaikan. Wal munafasa 'alal amali salihah, dan menunjukkan bahwasanya para kaum salaf itu berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan saleh. Ya. Ketika ada jaminan masuk ke dalam surga dengan sebuah amalan tertentu, kemudian tidak berarti mereka pasrah dengan amalan itu saja, iya. Tetapi mereka berlomba-lomba untuk melakukan amalan soleh yang lainnya. Ini, iya. Baik, demikian. Yang ke-18, anna tarkar ruqyah wal kay min tahqiqi tauhid. Bahwasanya meninggalkan ruqyah dan meninggalkan kay ini termasuk dari tahqiqut tauhid. Yang dimaksud meninggalkan ruqyah di sini adalah meninggalkan meminta ruqyah, ya, meminta di ruqyah dan meminta di kai, ya. Bukan meninggalkan ruqyah sama sekali, bukan. Kenapa? Karena Nabi SAW membiarkan Aisyah meruqyah dirinya ketika Rasulullah SAW terkena sihir, iya kan? Nah, demikian juga ruqyah, bahkan Rasulullah SAW pernah meruqyah sahabat. Kalau memang itu tidak boleh sama sekali, berarti apa? Tidak akan mungkin dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Tetapi justru Nabi pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Nabi pernah meruqyah sahabat dan Nabi pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika disihir. Baik. Yang ke-19, talabud du'a minal fadil fi hayatihi. Boleh juga kita meminta doa dari orang yang fadil, orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan. Apa syaratnya? Fi hayati, selama masih hidupnya. Selama dia masih hidup, di masa hidupnya. Kalau dia sudah mati atau dia tidak ada di hadapan kita, tidak boleh. Ya. Misalkan ya Syekh Fulan, Syekh Alan, padahal apa? Tidak ada di hadapan kita, masih hidup orangnya, tapi tidak ada di hadapan kita. Angkiduni, angkiduni, tidak boleh. Ya. Demikian. Tapi apa? Fi hayatihi, dan juga apa? Hadir. Dan syarat yang ketiga, dia mampu untuk mewujudkannya. Ya. Yang ke-20, alamun min alamin nubuwati sallallahu. Ini menjadi tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dari mana? Haitsu akhbara anna Ukashah minas sab'ina alladziina yadkhuluna al-jannah bila hisab wala adab. Di mana Nabi telah memberitakan bahwasanya Ukashah termasuk sahabat Ukashah termasuk dari 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqutila syahidan fi hurubi riddah radhiyallahu anhu. Sehingga beliau pun terbunuh di dalam peperangan riddah atau dikenal dengan ayam riddah. Ya. Hari di mana sebagian kaum muslimin murtad kembali sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang ke-21, Fadilatul Ukashah Ibnu Mihsan radhiyallahu anhu. Berarti ini juga menunjukkan keutamaan Ukashah sendiri. Ukashah Ibnu Mihsan radhiyallahu anhu. Beliau memiliki keutamaan, kenapa? Karena diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Demikian. Dan yang ke-22, isti'malul ma'arid. Bolehnya kita memakai bahasa ma'arid. Apa istilah kitanya? Jadi ma'arid itu sama dengan kita menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dohirnya. Ya. Nah, bahasa kiasan? Lah, bukan. Jadi apa, ada istilah bahasa kita, Pak? Kalau jawaban itu suka memberikan jawaban apa namanya? Hah?
Bukan. Kalau implisit hah? Iya, dia kalimatnya tidak langsung, betul. Tapi ada kalimat yang lebih simpel. Apa itu? Bahasa apa? Biasanya para politikus yang biasa, hah? Bukan. Apa itu? Dia kalau bahasa kitanya seperti ngeles tapi bukan ngeles. Iya, apa sih? Allah musta'an. Ya, pernah teringat tapi nah, al-muhim dia mirip dengan tauriyah. Ya, hampir sama. Bahkan para ulama menyamakan dengan tauriyah. Jadi tauriyah, paham tauriyah ya? Jadi apa? Kasusnya seperti inilah. Kasusnya yang disebutkan oleh para ulama, contohnya adalah kisahnya Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha radhiyallahu anhu. Ingat kisahnya? Putranya Abu Talha itu sakit keras. Kemudian beliau pergi. Ketika pulang, beliau bertanya, bagaimana kondisi anakku? Ya, bagaimana kondisi anakku, putraku? Kata Ummu Sulaim, apa jawabannya? Huwa askanu makan. Dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Paham? Maksudnya apa? Sudah meninggal, tapi nggak mau menceritakan sesungguhnya. Nah ini bahasanya apa? Apa istilahnya? Hah? Jadi dia menggambarkan sesuatu yang tidak hakikatnya, tapi tidak dusta. Ya, paham ya? Jadi putranya ini meninggal. Ketika Abu Talha datang, ditanya bagaimana dengan putraku? Kata Ummu Sulaim, huwa askanu makan. Dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Betul nggak? Orang yang meninggal sudah lebih tenang kan? Karena apa? Sebelumnya dia sakit, iya kan? Demam dan sebagainya, iya. Tapi dijawab apa? Bagaimana putraku? Dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Maka Ummu Sulaim pun menghidangkan asya, makan malam, dan mereka makan. Bahkan melayani suaminya Abu Talha untuk berkumpul sampai selesai semuanya terpenuhi hajatnya, barulah dikatakan bahwa putramu telah dimakamkan. Rawus sabi, mereka sudah memakamkan putramu. Subhanallah. Esok harinya Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya menceritakan kejadian tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? A'rastum al-laila, apakah kalian semalam menjadi pengantin baru? Iya. Maka Rasulullah SAW mendoakan keberkahan dan kemudian apa? Lahir putra yang baru. Lihat. Ini jawaban Ummu Sulaim, itulah yang dinamakan apa? Ma'arid. Ya, ma'arid. Apa bahasa Indonesianya? Saya pernah dapat tapi nggak nyantol juga sekarang. Ya, qadarullah masyaallah. Ya, baik. Al-muhim itu ya. Paham? Jadi gambarannya ya, paham ya? Nah, ini ma'arid. Dari apa? Haitsu awahus, di mana Rasulullah SAW ketika diminta oleh sahabat lain, ya Rasul, Ukasah dapat, saya juga Rasul. Iya, kan ada juga yang berdiri setelah Ukasah ya. Saya Rasul. Kata Rasul apa jawabannya? Sabaqaka biha Ukasah. Kamu telah didahului oleh Ukasah. Jadi kesannya apa? Jatahnya udah habis. Kan begitu kan? Iya. Jatahnya sudah habis, kuotanya sudah habis. Rasul tidak ingin menyakiti orang itu, tidak ingin menyakiti hati orang tersebut, tetapi memakai bahasa ini. Ya. Bahasa ini. Pakai bahasa ma'arid namanya. Ya. Paham? Baik. Al-muhim ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da adzan insyaallah. Baik. Sedikit lagi, satu lagi insyaallah. Baik. Nah, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Qaman wala. Wa ba'd. Nah, dua poin lagi. Kata Syekh Shalih Fauzan, isti'malul ma'arid wa husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yaqul li rajulil akhar lasta minhum. Di sini menunjukkan bolehnya menggunakan kalimat ma'arid, bahasa diplomatis. Ya, temu.
Apa? Tahu ya bahasa diplomatis? Paham ya? Nah, jadi dia membahasakan sesuatu yang difahami zahirnya A padahal B, gitu ya. Baik. Wa husnu khuluqi sallallahu dan bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu. Ya. Haitsu lam yakul li rajul akhar, di mana Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada orang selain Ukasyah tadi, lasta minhum. Nabi tidak ingin mengatakan engkau tidak termasuk dari 70.000, enggak. Ya. Kemungkinan ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi orang ini laisa ahlan. Ya, bukan orang yang pantas untuk masuk ke dalam 70.000 orang tadi. Atau bisa jadi yang ditolak ini munafik. Ya, ada beberapa kemungkinan. Rasul tahu ini munafik. Sehingga kalau dibenarkan maka tidak benar berarti, ya. Kalau dibiarkan tidak benar munafik masuk ke dalam 70.000 orang ini. Nah, demikian juga orang yang tidak pantas, orang yang derajatnya tidak sampai pada derajat ini, maka ini juga tidak dibenarkan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ya, paham ya? Baik. Ini namanya bahasa diplomatis, ya, begitu. Dia tidak menjawab secara langsung pada titik poinnya, begitu ya, dengan harapan tidak sampai tersinggung atau tidak menimbulkan konotasi yang negatif. Nah, yang ke-23 saddu dara'i. Di sini juga menunjukkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk saddu dara'i, menutup pintu-pintu masuknya syaitan. Ya. Taib li'alla yaquma man laisa ahlan fayurad. Agar jangan orang yang bukan ahlinya, bukan yang berhak untuk masuk ke dalam barisan 70 orang ini masuk ke dalamnya. Apa dia berdiri dan meminta kepada Nabi? Ya, begitu. Taib fayurad, makanya Nabi menolaknya. Wallahu a'lam, begitu ya. Mafhum sudah? Ini faedah-faedah yang banyak sekali yang disebutkan dari faedah hadis ini. Nah, sehingga masih banyak lagi faedah yang bisa digali dari hadis ini sebetulnya, yang bisa kita dapatkan dari kalam para a'immah. Nah, tetapi insyaallah ini mencukupi dan sudah banyak mencukupi dari yang ada. Nah, barangkali ada yang kurang difahami atau mau ditanyakan silahkan. Wa illa kita cukupkan sampai sini. Nah, baik. Nah, Waalaikumsalam. Apakah itu akidah? Apakah itu tauhid? Akidah tauhid dan apa perbedaan keduanya? Baik. Nah, aqidah ini dari kata aqada, yu'aqidu, ya, aqidatan. Ini ikatan, ya. Sedangkan tauhid asal katanya dari kata wahada yuwahidu. Ini ja'alahu wahidan. Engkau menjadikannya satu. Ini tauhid. Jadi kita satu-satu dulu ya, tauhid dulu. Tauhid itu asal katanya dari wahada yuwahidu tauhidan. Secara bahasa demikian. Ai ja'alahu wahidan. Ini menjadikannya menjadi satu. Ya. Sehingga tauhid ini maknanya adalah ifradullah taala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi al-ulya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fi khasaisihi. Ifradullah taala fi khasaisihi. Mengesahkan Allah taala dalam hal kekhususannya. Apa kekhususannya? Fi rububiyatihi, dalam hal rububiyahnya. Apa rububiyah ini? Dalam hal mencipta, mengatur, memerintah. Ini rububiyahnya. Wa uluhiyatihi, dan dalam hal penghambaan makhluk kepadanya, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, ya. Dan fi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya, dan dalam hal nama-nama Allah Ta'ala yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi kita esahkan.
Kita tidak serupakan dengan yang lainnya, dengan apapun juga. Dalam hal penciptaan kita tidak boleh meyakini bahwasanya ada yang lain ikut andil dalam mencipta, dalam mengatur alam semesta, dalam memberi rizki, dalam menghidupkan dan mematikan dan sebagainya. Ya, ini rububiyah. Demikian juga dalam uluhiyah, kita tidak boleh berdoa, tidak boleh salat, tidak boleh bernazar, tidak boleh menyembelih dan sebagainya kecuali hanya kepada Allah. Ya, baik. Dan dalam asma wa sifat, menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan di dalam kitabnya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya. Ya. Dan juga apa yang tidak ditetapkan bagi Allah untuk dirinya, dan apa yang tidak ditetapkan oleh Rasulnya untuk dirinya, dengan tanpa nama-nama maupun sifat-sifatnya, ya, dengan tanpa kita menanyakan bagaimana bersemayamnya Allah Ta'ala, ya, bagaimana tangan Allah Ta'ala, bagaimana betis Allah Ta'ala. Tidak, kita tidak menanyakan bagaimananya. Kita tetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah Ta'ala, ya, baik, di dalam kitabnya dan sunnah yang sahih. Nah, dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, gitu. Min ghairi tamsilin wala takyifin wala ta'til, tanpa kita menanyakan bagaimananya, tanpa kita menyerupakannya, tanpa kita menolaknya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu tauhid. Adapun aqidah, ini adalah istilah yang lebih dulu daripada tauhid. Ya. Dari kalau asal katanya dari tadi yang dari aqadah, ya, aqidah, ya. Baik. Sehingga apa perbedaannya? Sebagian ulama ada yang membedakan, dan ini pembahasannya panjang. Yang berbicara tentang ini secara ringkas tetapi mencukupi, itu adalah pembahasannya Syekh Yasin Al-Adni di dalam muqaddimah syarah Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di sana Syekh Yasin Al-Adni rahimahullah taala, guru kami di Yaman dulu, beliau menerangkan perbedaan tentang akidah dan tauhid dan asal muasal lafaz itu. Dibahas secara ringkas tetapi mencukupi. Menurut saya mencukupi. Ya, karena asal muasalnya, kemudian bagian-bagiannya, kemudian juga perbedaan-perbedaannya. Nah, demikian. Yang pada asalnya akidah, lafaz akidah ini yang lebih dulu dikenal oleh para ulama Ahlus Sunnah di zaman dahulu. Oleh karenanya ketika berbicara tentang tauhid, judul kitabnya apa? Al-Aqidah Wasithiyah. Isinya apa? Tauhid asma wa sifat. Ya. Ketika berbicara tentang apa? Uluhiyah, tentang rububiyah dan sebagainya, juga dalam kitab Al-Aqidah ada Al-Aqidah At-Tahawiyah, ada Aqidah At-Tadmuriyah dan sebagainya. Mereka lebih mengenal dengan istilah apa? Al-Aqidah, karena istilah ini yang lebih dulu dikenal oleh para ulama. Baru setelah itu apa? Tauhid. Begitu dibagi-bagi oleh para ulama tentang tauhid. Ada lagi yang membedakan antara akidah ini lebih umum daripada tauhid. Ya. Nah, dan macam-macam dari apa yang dijelaskan oleh Syekh di dalam kitabnya beliau tadi, dalam muqaddimah syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Mengapa dinamakan dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah padahal di dalamnya prinsip-prinsip tentang asma wa sifat atau tauhid asma wa sifat? Nah, maka di situ dijelaskan begitu. Insyaallah mencukupi. Ya, yang saya tahu beliau membahas masalah itu mencukupi insyaallah taala. Baik. Wallahu a'lam shawab, ya. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzunub wal khataaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi